فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى ورسوله المجتبى، وعلى آله أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 5 Rajab 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah, membaca kitab Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, Manhaj Imam Syafi'i dalam Aqidah, dan ini adalah pertemuan yang ke-7 yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau afiat di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wahfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syami'nina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ampunan dan afiat di dalam urusan agama kami, urusan dunia kami, harta kami, keluarga kami. Wahai Allah, tutupilah aib-aib kami. Wahai Allah, amankanlah keadaan kami. Jagalah kami dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan kami berlindung denganmu, dengan kekuasaanmu, mendapatkan musibah dari bawah kaki kami. Allahumma amin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Wahai Allah, berikanlah afiat di dalam tubuh kami, dalam pendengaran kami, dalam penglihatan kami. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Ahsan TV, para pendengar, dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas masih di dalam Al-Faslu Tsani, fasal yang kedua, Usulul Syafi'i fi Itsbatil Aqidah muqaranatan bimanhajis salaf wa manhajil mutakallimin. Pokok-pokok Imam Asy-Syafi'i atau ajaran Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan akidah dibandingkan dengan manhaj salaf dan manhaj ahli kalam. Dan di dalam pasal ini ada 3 pembahasan. Al-mabhathul awal manhajus salaf fi itsbatil aqidah, yaitu metode para salaf saleh dalam penetapan akidah, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan pada malam ini kita membahas pembahasan yang kedua, yaitu manhajul mutakallimin, yaitu manhajul mutakallimina fi itsbatil aqidah, ya, metode ahli kalam dalam penetapan akidah. Sekarang ahli kalam artinya adalah orang-orang yang mengikuti ilmu kalam. Orang-orang yang mengikuti ilmu kalam. Dan ilmu kalam pengertiannya
adalah disebutkan oleh penulis di sini, annahu ilmun yatawassalu bihi ila itsbati aqaidi ahli wa difa'i anha wa raddi syubah bi tariqatil jadal wa huwa ma yusamma bil adillatil aqliyah. Bahwa dia adalah ilmu yang sampai dengannya penetapan akidah-akidah orang-orang yang menganutnya dan memperjuangkannya dan menolak syubhat-syubhat dengan cara jadal, yaitu dengan cara melakukan perdebatan. Dan inilah yang dinamakan dengan dalil-dalil akli. Saya ulangi, ahli kalam adalah orang-orang yang mengikuti ilmu kalam. Ingat ya, ahli kalam adalah orang-orang yang mengikuti ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang dengannya menetapkan akidah-akidah penganutnya dan memperjuangkannya serta menolak syubhat-syubhat dengan cara berdebat. Dan ini yang disebut dengan dalil akli. Ini yang disebut dengan dalil akli. Itulah yang disebut dengan ilmu kalam. Ahli kalam adalah orang yang sibuk dengan ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut para penganutnya menetapkan akidahnya, membela akidahnya, menolak syubhat-syubhat tentang akidahnya dengan cara berdebat melalui akalnya. Dengan cara berdebat melalui akalnya, yang mereka sebut dengan dalil akli. Ya, dalil akli. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar lebih jelas apa perbedaan antara ahli kalam dengan salaf saleh, agar lebih jelas perbedaan antara metode orang-orang yang mengikuti ilmu kalam yang disebut dengan ahli kalam dengan metode para salaf saleh. Maka penulis di sini menyebutkan yang pertama, ahli kalam mempunyai pokok ajaran. Yang pertama yaitu taqdimul aqli 'alan naqli, mengedepankan akal di atas nakal. Akal di atas nakal, mendahulukan dalil akli dibandingkan dalil naqli. Yang satu pakai ain depannya, yang satu pakai nun depannya. Mendahulukan dalil akli, dalil akal dari dalil naqli, dalil naql. Dalil naql yaitu dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam serta ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan ini yang paling jelas membedakan antara ahli kalam dengan manhaj salaf. Manhaj mutakallimin, metode ahli kalam, dengan manhaj salaf. Ini yang membedakan. Ahli kalam senantiasa selalu mendahulukan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Heran kan kalian? Ya begitulah. Coba kita sekarang lebih dalami lagi. Sebelum kita lebih mendalami lagi, maka perlu dipahami baik-baik. Dalil akal yang mereka maksud bukan tadabburul aqlis salim al-fitri, yaitu akal yang
sesuai dengan fitrah yang mentadabburi Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu. Ya, dalil akal yang mereka maksud bukan akal yang digunakan untuk memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran tersebut setelah dipahami, memahami hadis-hadis Rasul, kemudian mengamalkan hadis-hadis tersebut setelah dipahami. Bukan itu yang mereka maksud. Kenapa? Karena kita harus yakini baik-baik bahwa la ta'arudha bainal aqli wa bainasy syar'i abadan. Tidak akan pernah ada pertentangan antara akal dengan syariat selamanya. Bal kullu ma jaa bihin naqlu fa innal aqla yaqbaluhu. Bahkan apa saja yang datang dari Al-Qur'an atau hadis Rasul, maka akal yang sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan pasti akan menerimanya. Wa yadullu alaihi, dan menunjukkan kepadanya. Dan itulah manhaj salaf saleh. Akal tidak akan pernah bertentangan dengan nakal, dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang mereka maksudkan daripada akal adalah yaitu pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran yang mereka warisi dari kaum filsafat. Nah, di sini makanya pembahasan malam ini agak berat, ya. Saya ulangi sekali lagi, akal yang mereka maksud adalah pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran yang mereka warisi dari filsafat. Nah, saya harus menjelaskan dulu apa itu filsafat kalau begitu, ya. Maka filsafat diambil dari kata Yunani, filosofi, tulisannya Philosophy, filosofi. Dia adalah gabungan dari dua kata. Yang pertama yaitu philo, yang artinya cinta atau mendahulukan. Yang kedua sophia, yang artinya adalah hikmah. Yang artinya adalah hikmah. Maka jika digabung filsafat, artinya secara bahasa hubbul hikmah, cinta terhadap hikmah, atau orang yang mencintai hikmah, itulah yang disebut dengan ahli filsafat secara bahasa. Orang yang mencintai hikmah, orang yang mencintai hikmah sesuatu, ini disebut dengan filsafat secara bahasa. Tetapi jauh berbeda dengan arti filsafat secara terminologi mereka. Filsafat dilihat dari akidah, maka maksudnya adalah ilmu yang membahas tentang kejadian asal muasal sesuatu. Filsafat secara terminologi di antara mereka adalah ilmu yang membahas tentang kejadian asal sesuatu. Seperti misalkan perkataan seorang Yunani, Aristoteles. Dia mengatakan al-bahthu fil wujud bima huwa mawjud. Pembahasan tentang sesuatu yang ada pada sesuatu yang ada. Bingung dah lu. Ya. Jadi ceritanya begini deh. Sebelum ada Aristoteles, Plato dan semisalnya ini, maka ada sebuah keyakinan bahwa alam semesta ini yang menciptakan adalah seorang dewa yang bernama Zeus. Zeus ini nanti dia mempunyai anak, anaknya itulah yang menjadi sebuah orang yang kuat, manusia yang kuat. Kalau tidak salah namanya Hercules atau yang semisalnya gitu ya.
Nah, dari Zeus ini mereka berkeyakinan, ini keyakinannya sebenarnya keyakinan yang rusak. Mereka keyakinannya ini ingin menguasai dunia dengan keyakinannya. Jadi mereka sebarkan keyakinan ini, bahwasanya yang mencipta, yang mengadakan segala sesuatu ini adalah dewa Zeus. Ya. Kemudian setelah itu orang-orang pun pada menyembah mereka. Mereka pun dapat kekuasaan. Selesai kan urusan? Datanglah ini Plato, Aristoteles, dan yang semisalnya orang-orang ini. Mereka mengatakan ini tidak benar pemikiran seperti ini. Adanya sesuatu, ya, adanya sesuatu bukan dari dewa Zeus. Maka timbullah ilmu pembahasan tentang kejadian asal muasal sesuatu. Itulah yang disebut dengan ilmu filsafat. Kemudian buku-buku Yunani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, akhirnya diadopsi oleh Al-Farabi, kemudian diadopsi oleh Ibnu Sina, kemudian diadopsi juga oleh Ibnu Rushd. Akhirnya mereka menjadi ahli filsafat dari kaum muslimin yang pembahasannya adalah al-bahthu fil mawjudat bima hiya mawjudah. Pembahasan tentang hal-hal yang ada dengan apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Ini semuanya keyakinan untuk membatalkan keyakinan orang-orang sebelum mereka, yaitu tentang dewa Zeus tadi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan enggak bingung ya. Baik. Nah, intinya ahli kalam, pokok akidah mereka, metode mereka dalam beragama mengedepankan akal dibandingkan dalil Al-Quran atau hadis. Dan akal yang mereka maksud adalah pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang mereka warisi dari ahli filsafat di dalam kitab-kitab mereka. Dan filsafat yang dimaksud tadi adalah sudah saya jelaskan, ilmu yang membahas tentang asal muasal kejadian sesuatu. Paham ya? Di sini. Baik. Dan pemikiran-pemikiran inilah yang mereka disebutkan akliyat, dalil akal. Dan menurut mereka inilah pokok agama. Dan dalil akal inilah yang menetapkan, yang meniadakan. Dalil Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diletakkan di hadapan akal. Jika akal menerimanya, diterima. Jika akal menolaknya, ditolak. Ini subhanallah ya. Buruknya ahli kalam. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. As-Sam'ani di dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah mengatakan, "Faqad ja'alu uqulahum du'atan ila Allah wa wada'uha mawdi'ar rusul fima bainahum. Walau qala qailun la ilaha illallah aqli Rasulullah lam yakun mustankiran 'indal mutakallimin min jihatil ma'na." Sungguh mereka telah menjadikan akal-akal mereka. Ingat, akal yang dimaksud apa? Pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang mereka adopsi, mereka warisi dari ahli filsafat Yunani. Ya, kalau sungguh mereka telah menjadikan akal-akal mereka sebagai dai, pendakwah-pendakwah kepada Allah. Dan mereka letakkan seperti para rasul di antara mereka. Jadi akal itu seperti kita ahlu sunnah menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai rasul kita yang merupakan pemberi jalan kita untuk menuju kepada Allah. Mereka enggak. Akal mereka yang mereka jadikan sebagai pemberi jalan mereka menuju kepada Allah menurut mereka. Ya. Kalau seandainya ada orang mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia mengatakan akalku adalah Rasulullah, maka tidak
diingkari oleh para ahli kalam dari sisi makna. Mereka katakan bisa saja itu terjadi dari sisi makna. Ya, mereka beriman la ilaha illallah, tetapi mereka menjadikan akal mereka sebagai rasul. Berbeda dengan orang-orang yang bermanhaj salaf, menjadikan Rasulullah SAW, Al-Quran dan hadis sebagai pedomannya. Dan ini sangat jelas dikatakan oleh seorang ulama dari ulama filsafat. Dan ulama filsafat ini sudah rujuk di akhir hidupnya, alhamdulillah, Al-Fakhrur Razi rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 606 Hijriah. Salah satu ulama dari ulama Asy'ariyah, kelompok Asy'ari, dan pembesar dari kelompok Asy'ari. Dan perkataannya dijadikan sebagai sandaran dari kaum Asy'ari, ulama-ulama yang datang setelah mereka. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memiliki beberapa kekeliruan selama hidup, menggabungkan antara filsafat dengan ilmu kalam, dan banyak pertentangan dalam pendapat-pendapat beliau, sampai akhirnya beliau menulis kitab sihir dan peribadatan kepada bintang. Beliau namai As-Sirrul Maktum fi Sihri wa Mukhatabatun Nujum. Dan kitab ini yang dihukumi oleh sebagian ulama sebab akan kekufurannya dan keluar dari agama Islam. Tetapi sebenarnya beliau bertaubat dan kembali ke dalam agama Islam, dan menyesal atas apa yang beliau lakukan, masuk ke dalam ilmu kalam dan ilmu filsafat. Ilmu kalam dan ilmu filsafat. Dan beliau mengabarkan di akhir hidupnya sebuah wasiat bahwasanya beliau meninggal di atas akidah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Syajaratul Zahab, Syadzaratul Zahab, Imam Abu Amr Ibn Salah, seorang ahli hadis, beliau mengatakan, akhbaranil qutbul at-Taw'ani marratain annahu sami'a Fakhruddin Ar-Razi yaqul ya laitani lam ashtaghil bi ilmi al-kalam wa baka. Kata Imam Ibn Salah rahimahullah, Al-Qutbu At-Taw'ani telah memberitahukan kepadaku 2 kali bahwa beliau mendengar dari Fakhruddin Ar-Razi berkata, alangkah indahnya kalau aku tidak sibuk dengan ilmu kalam, dan beliau menangis. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah juga mengatakan bahwa beliau kembali ke manhaj salaf, dan beliau berkata, waqad dzakartu wasiyatahu 'inda mautihi wa annahu raja'a fiha ila tariqati salaf wa taslima ma warada 'ala al-wajh al-murad al-la'iq bi jalalillahi ta'ala. Dan aku telah menyebutkan wasiat beliau ketika beliau meninggal, dan bahwasanya beliau kembali di dalam akidahnya, di dalam wasiatnya kepada jalan para salafus saleh, dan menerima apa saja yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga di dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah, kemudian di dalam kitab Ijtima'ul Julus Al-Islamiyah, beliau juga menyebutkan bahwasanya Imam Fakhruddin Ar-Razi raja'a ila tariqatil wahyi wal athar an-nabawiyah, bahwa beliau kembali kepada jalan wahyu dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam
Az-Zahabi ketika menulis kitab Syiar Alamin Nubala dan menulis biografi dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan Al-Allamah Al-Kabir, orang yang berilmu yang besar, Dzul Funun, di dalam beberapa disiplin ilmu. Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Al-Husain Al-Qurashi Al-Bakri At-Tabrastani Al-Usuli, ahli usul fikih, Al-Mufassir, ahli tafsir, Kabirul Adhkiya, orang yang sangat cerdas, wal hukama, ahli hikmah, wal musannifin, ahli penulis buku. Kana yatawaqqadu dzaka, kepintarannya itu memancar. Waqad badat minhu fi tawalifihi balaya wa adhaim, dan telah nampak dari beliau di dalam tulisan-tulisannya musibah-musibah yang besar. Wasihir wa inhirafat anis sunnah, dan sihir dan menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Wallahu ya'fu anhu, semoga Allah memaafkan beliau. Fa innahu tuwfiya ala tariqatin hamidah wallahu yatawallas sarair, dan sesungguhnya beliau meninggal di atas jalan yang terpuji. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui rahasia-rahasia hamba. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau juga tidak mengkafirkan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala. Makanya beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yatarahham, ya, beliau senantiasa mendoakan agar Imam Fakhruddin Ar-Razi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tidak mengkafirkan kaum Asy'ariyah. Beliau mengatakan innahum laisu kuffaran bittifaqil muslimin, bahwasanya mereka bukan orang-orang kafir dengan kesepakatan kaum muslimin yang disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Baik. Fakhruddin Ar-Razi mengatakan sebuah kata yang disebut dengan Al-Qanunul Kulli, undang-undang yang umum. Yang dimaksud undang-undang yang umum ini adalah di dalamnya beliau menjelaskan bagaimana akal lebih didahulukan dibandingkan dalil Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, beliau mengatakan bahwa dalil-dalil yang pasti dari akal, jika telah menetapkan sesuatu, kemudian ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang kira-kira bertentangan dengannya, maka tidak lepas dari tiga keadaan. Jika ada dalil akal yang menetapkan sesuatu, kemudian ada dalil dari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, kira-kira bertentangan dengan dalil akal tersebut, maka tidak lebih dari tiga keadaan, kata beliau. Yang pertama, kita percayai dua dalil tersebut, maka akan terjadi pertentangan, dan ini mustahil. Kita percaya dalil akal, kita percaya juga dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Akhirnya kedua dalil ini bertentangan, dan ini mustahil, kata beliau. Yang kedua, yaitu kita dustakan dua dalil ini. Dalil akal kita dustakan, dalil dari Al-Quran hadis Rasulullah SAW kita dustakan karena bertentangan. Maka ini juga berarti mendustakan dua sesuatu, dan ini juga mustahil. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini dia, yaitu kita mempercayai lahiriah dalil akal, dalil dari Al-Quran dan hadis, dan mendustakan lahiriah dari dalil akal, dan ini batil, kata dia. Artinya kalau ada pertentangan antara dalil akal dengan dalil Al-Quran dan hadis, maka kalau kita lakukan, kita dahulukan dalil Al-Quran dan hadis dan kita dustakan dalil akal, ini batil, kata dia. Ya. Kenapa demikian? Karena kita tidak mungkin mengetahui kesahihan dalil
Al-Quran dan hadis kecuali jika kita mengetahui dalil-dalil akal. Dalil-dalil akal. Ya. Seperti penetapan adanya pencipta dan sifat-sifatnya, kemudian bagaimana pendalilan mukjizat tentang kebenaran hadis, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nampaknya mukjizat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maksud beliau adalah apabila kita ambil dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita tolak dalil akal, ini batil. Ya, ini batil. Kenapa? Karena berarti kita menolak akal. Yang mana akal menurut ahli kalam, ahli filsafat adalah sesuatu yang pasti, tidak bisa ditolak. Nah, ini kekeliruan mereka. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sampai mengatakan bahwa kalau menyalahkan akal untuk membenarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, ini berarti menyalahkan akal yang pasti, dan ini sebuah kebatilan. Ya, ini sebuah kebatilan. Kemudian juga kata beliau, oleh karena itulah ketika batal tiga pembagian tadi, maka tidak tersisa kecuali kita mengambil konsekuensinya, kita mengambil dalil akal yang pasti bahwasanya mungkin Al-Quran dan hadis ini salah, atau kita takwilkan. Mungkin Al-Quran dan hadis ini salah atau kita takwilkan. Inilah yang disebut dengan fahadha huwal qanunul kulli, kata beliau. Inilah yang disebut dengan undang-undang umum. Ya, undang-undang umum. Apabila ada akal dan dalil Al-Quran dan hadis bertentangan, maka ada beberapa kemungkinan. Kita percayai semua, maka akhirnya bertentangan, dan ini mustahil. Kita dustakan dua-duanya, akhirnya kita mendustakan dua-duanya, ini juga mustahil. Kita percayai Al-Quran dan hadis secara lahiriahnya, kita dustakan akal, ini juga batil, kata beliau. Ya, oleh sebab itulah yang paling bisa kita lakukan konsekuensinya adalah mendahulukan akal yang menimbulkan ilmu yang pasti, dan apabila ada Al-Quran dan hadis yang tidak sesuai dengan akal, maka berarti Al-Quran dan hadisnya tidak benar, atau Al-Quran dan hadisnya kita takwil. Paham ini? Ini para ikhwah. Makanya kan terjadilah tuh orang-orang yang berpikiran bahwa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, maka berarti Allah tidak pernah naik-naik, karena di sepertiga malam terakhir di sepanjang di seluruh dunia berbeda-beda. Berarti Allah terus turun. Itu menurut akal mereka. Dan mereka menolak hadis ini dengan dua cara. Baik mereka itu tolak karena tidak sesuai dengan akal mereka. Mereka mengatakan akallah yang lebih pasti dibandingkan dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Atau mereka takwil yang turun itu bukan zatnya Allah, tetapi rahmatnya Allah, perintahnya Allah. Lihat itu. Begitu cara berpikir orang ahli kalam. Ahli kalam tadi siapa? Ahli kalam adalah orang-orang yang mengikuti ilmu kalam. Ilmu kalam itu apa? Ilmu yang penganutnya meletakkan akidahnya, memperjuangkannya, dan membelanya dengan cara jadal, dengan cara berdebat, dengan cara
berdebat yang disebut oleh mereka sebagai dalil akal. Ya, dan dalil akal ini mereka warisi dari mana sebenarnya? Dari kaum filsafat. Nah, begitu. Itu arah-arahannya ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas 'arsy dengan segala macam akal pendapat-pendapat mereka yang mereka warisi dari tadi ahli filsafat. Ya. Karena kalau seandainya Allah beristiwa berarti Allah mengerjakan sesuatu yang baru. Tidak mungkin Allah mengerjakan sesuatu yang baru, karena sesuatu yang baru hanya ada pada makhluk bukan pada khaliq. Begitu cara berpikir mereka. Paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya mau tidak mau imam mereka tolak, dan tidak mungkin ditolak karena itu Al-Qur'an. Akhirnya mereka takwil karena tidak sesuai dengan akal mereka. Dan akal yang mereka maksud apa tadi? Pendapat, pemikiran yang mereka warisi dari siapa? Dari ahli filsafat. Siapa itu ahli filsafat? Ahli filsafat Yunani yang seperti Aristoteles, kemudian Plato dan semisalnya, yang ceritanya sudah saya ceritakan di awal tadi. Malam ini luar biasa pembicaraannya ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentang al-qanunul kulli inilah yang dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli peniadaan pertentangan antara akal dengan nakal. Jadi tidak mungkin ada bertentangan nakal yang sahih dengan akal yang salim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran setelah itu mereka sangat tegas mengatakan bahwasanya dalalatun naqli dhanniyah. Mereka mengatakan bahwasanya pendalilan dari Al-Quran dan hadis itu hanya bersifat dhanniyah, prasangka. Jadi ayat Al-Quran memberikan ilmu yang berupa prasangka, bukan ilmu yang pasti. Apalagi hadis Rasul menurut mereka. Makanya nih kaum liberal di zaman sekarang, mereka sangat temehkan Al-Quran dan hadis. Lihat perkataan sebagian dari mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Quran dan hadis, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, hukum-hukumnya temporer. Yang sesuai dengan akal maka diambil, yang tidak sesuai tidak diambil. Itu sebenarnya mereka ini sebenarnya neo ahli kalam, neo ahli filsafat. Paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan bahwa pendalilan dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya bersifat dhanniyah, prasangka, dan tidak menimbulkan keyakinan sama sekali. Adapun penilaian dari akal, ingat akal yang mereka mengatakan apa tadi? Pemikiran, kemudian juga apa tadi? Pendapat-pendapat yang mereka warisi dari filsafat Yunani, itu adalah qat'iyah, yaitu pasti, absolut, kata mereka. Jika bertentangan antara dalil akal dengan dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka gugur dalil Al-Quran dan hadis. Begitu mereka mengatakan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapati kitab-kitab akidah ahli kalam mereka diisi dengan perkataan-perkataan ahli filsafat, diisi dengan perkataan-perkataan ahli hikmah menurut mereka. Ya, bahkan sebagian mereka mengatakan berpegang teguh kepada Al-Quran, lahiriah Al-Quran dan Sunnah termasuk daripada pokok kekufuran.
Lihat, berpegang teguh kepada lahiriah Al-Quran dan Sunnah termasuk daripada pokok kekufuran. Ini perkataan mereka. Seperti misalkan As-Sanusi di dalam kitab Syarhul Kubra mengatakan, disebutkan oleh penulis di sini, bahwasanya usulul kufri sittah, pokok-pokok kekufuran adalah ada 6. Setelah menyebutkan yang 5, dia menyebutkan yang 6. Sadisan, at-tamassuku fi usulil aqaidi bimujarradi dhawahiril kitab wa sunnah min ghairi 'ardhiha 'alal barahinil aqliyah wal qawati'ish syar'iyyah. Berpegang teguh dalam pokok-pokok keyakinan dengan hanya lahiriah Al-Quran dan hadis, tanpa meletakkannya kepada bukti-bukti nyata akal. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita nggak tahu, kata penulis di sini, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil, kita nggak tahu apa faedah kalau begitu, kalau seandainya seperti ini, bahwa pokok kekufuran dalam keyakinan adalah berpegang teguh kepada lahiriah Al-Quran dan hadis tanpa meletakkannya pada akal. Kita nggak tahu apa faedahnya Allah mengutus para rasul, apa faedahnya Allah menurunkan kitab-kitab suci, kalau seandainya akal dia sendiri bisa mengetahui akidah yang dari seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menurunkan akal tersebut tujuannya adalah untuk menolak Al-Quran, menolak hadis. Kalau sesuai dengan akal diterima, kalau tidak sesuai ditolak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kata penulis di sini, ini mereka lakukan juga bukan dalam perkara akidah saja, dalam perkara fikih juga begitu. Mereka akhirnya mewajibkan untuk mentaklid, mengikuti buta, salah satu imam yang 4 dan melarang menyelisihinya, sampai kalau seandainya salah satu perkataan imam tersebut bertentangan dengan lahiriah Al-Quran dan hadis dan perkataan para sahabat, maka pada saat itu wajib tetap berpegang kepada imamnya. Ini gara-gara terserempet ilmu kalam, ilmu filsafat, mewajibkan mengikuti salah satu mazhab dari mazhab yang 4, meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka mengumumkan dengan tegas tentang dan bahkan dengan lancang menolak hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka anggap itu adalah kabar-kabar perorangan yang disebut dengan hadis ahad, kabar-kabar perorangan, tidak bisa tegak sebagai hukum di dalam perkara akidah, karena kabar perorangan. Makanya salah satu, ini perhatikan baik-baik, ini jawaban yang sering ditanyakan kepada orang-orang yang ingin menjebak pendakwah-pendakwah manhaj salaf agar mencelakakan dua imam yang besar, Imam Nawawi dan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, sehingga orang yang tidak paham akhirnya nanti mencela Imam Nawawi dan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Bedanya ahli kalam dengan Imam Nawawi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahumallahu ta'ala, ahli kalam mereka dalam perkara akidah mereka bersandar hanya hadis mutawatir. Hadis ahad mereka tolak. Adapun para imam ini tidak. Mereka tidak menjalankan metode ahli kalam. Selama hadis itu sahih, meskipun dia hadis ahad, maka diterima. Mereka juga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis-hadis Rasul, seperti sifat turun, sifat tertawa, sifat marah, dan lain-lainnya dari sifat. Dan insya Allah kita akan menjelaskannya pada kesempatan tersebut, ya. Dan kita akan menjelaskan bagaimana pendapat dan kependirian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam
perkara-perkara akidah yang diambil dari hadis-hadis ahad, hadis-hadis perorangan yang tidak mutawatir. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dulu biar tidak pusing. Pertama dari metodologi dalam penetapan akidah. Taqdimul aqli 'alan naqli. Wallahu a'lam. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan dari Ustaz terkait tentang ilmu kalam atau ilmu filsafat tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa memberikan pencerahan bagi kita tentang ilmu tersebut. Baik, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan menghubungi kami di nomor 0813-1829-4352. Adapun bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813-1445-5557. Baik, sambil kita menunggu penelpon yang masuk, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama Ustaz dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di antara salah satu mata kuliah yang dipelajari di perguruan tinggi adalah terkait dengan ilmu filsafat. Bagaimana sikap kami ketika bertemu dengan salah satu pelajaran tersebut Ustaz, dalam menghadapinya Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasan dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama sudah menjawab perkara ini, ya, tentang belajar ilmu filsafat. Dan ulama fikih mengharamkan dengan tegas tentang belajar ilmu filsafat, baik dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Dan apabila belajar ilmu filsafat tersebut wajib, maka dia wajib berhati-hati dari keyakinan yang batil dan juga ngefan terhadap ulama-ulamanya. Dan dia wajib untuk mengetahui akidah-akidah yang benar. Jadi saya nasihatkan, apabila belajar ilmu filsafat tersebut termasuk pelajaran yang wajib di dalam ilmu tersebut, maka dia harus berhati-hati untuk mempelajarinya dengan cara dia harus mengetahui akidah yang benar. Yang kedua, harus mempelajari bagaimana menjawab syubhat-syubhat ahli filsafat dan ahli kalam. Kemudian yang ketiga, dia harus menjadikan role model ulama-ulama ahli kalam. Nah, karena memang perkataannya sangat menggiurkan. Wallahu a'lam. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz bisa dipahami oleh penanya. Kami berikan kesempatan, ada telepon yang masuk di malam hari ini. Kami 1829-4352. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Pak Umar di Bilahan, Pak. Pak Umar, silakan Pak Umar, pertanyaannya langsung sampaikan Ustaz. Ya, pertanyaan saya masalah sifat 20, Pak. Apakah memang ada penjelasannya, Pak? Sifat 20. Sifat 20 gitu, Pak. Sifat 20. Baik, cukup Pak Umar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sifat 20 adalah sifat yang ditimbulkan dari juga ilmu kalam, karena mereka lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam penetapan sifat 20 tersebut.
dan penetapan sifat Allah hanya 20, maka pembatasan sifat Allah hanya 20 ini belum ada di zaman Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Mereka menetapkan, jadi gampangannya Pak ya, mereka menetapkan sifat 20 untuk Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah berdasarkan hanya pendalilan akal, dan asalnya 7, kemudian berkembang jadi 20 untuk melengkapi yang 7 tersebut. Begitu Pak, wallahu alam. Begitu mudahnya Pak. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Pak Umar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kami berikan kesempatan kembali bagi telepon yang masuk. Sudah ada belum? Belum. Baik, kita bacakan penanya berikutnya Ustaz dari Abu Ukasyah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana memberikan jawaban terhadap sebagian kaum muslimin yang cara beragama mereka mengikuti perkataan tokoh-tokoh mereka? Ketika kita nasihati ini dari ini, mereka lebih mengikuti perkataan tokoh-tokoh mereka. Ustaz, mohon nasihat dari Ustaz tentang perkara ini. Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tugas seorang muslim adalah menyampaikan yang hak berdasarkan Al-Quran, hadis. Wal hidayah biyadillah, dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz, dari penanya di Abu Kasyah. Kita berikan kesempatan kembali penanya berikutnya dari Abu Rafli Ustaz di Bekasi. Ustaz, mohon penjelasan bagaimana dengan Al-Imam Al-Ghazali yang sering diklaim sebagai ulama sufi Ustaz. Mohon penjelasan dari Ustaz tentang perkara ini. Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau adalah namanya Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi, yang dikenal dengan Al-Ghazali, dan beliau dilahirkan di daerah Tus pada tahun 450 Hijriah. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala tentang keadaan beliau di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Saya bacakan ya tentang yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Intinya gini, Imam Al-Ghazali pembicaraannya panjang karena beliau memiliki beberapa periode di dalam hidup beliau. Beliau pernah masuk di dalam ilmu filsafat, kemudian keluar darinya, kemudian membantah ilmu filsafat, kemudian setelah itu beliau masuk ke dalam ilmu kalam, kemudian beliau mahir di dalam pokok-pokok ilmu kalam, muqaddimah ilmu kalam, kemudian keluar darinya, kemudian beliau membantah orang-orang yang berada di dalamnya, ya. Kemudian pada akhirnya beliau kembali kepada perkataan, dan saya akan bacakan perkataan dari Al-Imam Abu Amr Ibn Salah rahimahullah tentang Imam Al-Ghazali. Abu Hamid, kathura al-qawlu fihi wa minhu, fa amma hadhihi al-kutub, yani kutubuhu al-mukhalifa lil haqq fala yultafatu ilaiha, amar rajulu fayuskatu anhu wa yufawwadu amruhu ila Allah. Artinya, kata Imam Al-Syekh Abu Amr Ibn Salah, ahli hadis, beliau mengatakan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, beliau kathural qaul fihi, terlalu banyak ucapan tentang beliau, wa minhu, dan terlalu banyak perkataan dari beliau. Adapun
kitab-kitab beliau yang menyelisihi kebenaran, maka jangan dilihat, jangan ditoleh, jangan dipelajari. Adapun orangnya, maka diam atas beliau dan serahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Az-Zahabi juga berkata, Al-Ghazali Al-Syeikh Al-Imam Al-Bahr Hujjatul Islam U'jubatuz Zaman Zainuddin Abu Hamid. Al-Ghazali adalah syekh, imam, pemimpin. Al-Bahr, luas ilmunya. Hujjatul Islam, yaitu sandaran hukum dalam Islam, maksudnya begitu ya, Hujjatul Islam. Kemudian keajaiban zaman, kemudian Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ahmad At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali, sahibut tasanif. Beliau adalah seorang yang penulis wadzaka al-mufarrad, yang sangat cerdas. Tafaqqaha bi baladihi awalan, beliau belajar ilmu fikih di negaranya pertama kali. Thumma tahawwala ila Naisabur fi murafaqati jama'atin minat talabah falazama imam al-haramain. Kemudian setelah itu pergi ke Naisabur, kemudian beliau melazimi imamul haramain, yaitu Imam Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini, yang disebut dengan Imam Al-Juwaini. Fabara'a fil fiqh, lalu akhirnya beliau mahir di dalam ilmu fikih fi muddatin qaribah, dalam masa yang pendek. Wa mahara fil kalam wal jadal hatta sara ainal munadhirin, dan beliau pintar di dalam ilmu kalam dan ilmu perdebatan sampai menjadi orang-orang yang ahli debat. Nah, ini para ikhwah, itu sedikit dari perkataan para ulama tentang Abu Hamid Al-Ghazali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wallahu a'lam. Amin. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Kita berikan kesempatan penanya terakhir di malam hari ini melalui layanan telepon di nomor 813 18294352. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Ibu? Ibu Mimin. Ibu Mimin di mana Ibu? Di Aceh. Ibu Aceh, di Aceh. Silakan Ibu Mimin, pertanyaan langsung pada Ustaz. Yuk. Saya dari Aceh. Silakan Ibu, langsung pertanyaannya. Iya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Gini Pak Ustaz, saya tanya di lapangan. Begini, dulu punya bapak saya pisah sama ibu saya. Terus saya menikah, bapak saya begitu jauh. Saya menikah, walinya wali muslim. Kami nggak tahu itu hukumnya kayak mana. Kalau wali muslim, bapak saya itu nggak kita cariin gitu, karena saya nggak tahu. Baik. Orang tua saya pun nggak tahu gitu. Baik. Nah, terus satu lagi, tetangga saya kan ini Duda sama Jantel, dia samaran gitu, menikah gitu, nikah. Yang pertama meninggal, dia menikah lagi. Terus dia waktu melamar itu yang dia ini melamar karena si calon istrinya ini maksudnya biar dinampak orang gitu, lamarannya banyak gitu, demi harga dirinya dia itu, dia berbohong, menambah-nambah gitu lamaran itu, tapi bohong gitu. Terus saya merasa jadi saksinya ini gimana gitu. Saya merasa berdosa gitu. Baik. Gimana solusinya itu ya Ustaz? Cukup Ibu pertanyaannya? Iya cukup. Ya, baik, terima kasih. Mohon disimak jawaban dari Ustaz. Suaranya timbul tenggelam, mohon diulangi. Baik, Ustaz, yang pertama pertanyaannya adalah si ibu ini, kesimpulan dari pertanyaan pertama adalah si ibu ini menikah, kemudian saat menikah beliau dengan walinya dengan wali hakim. Bagaimana hukum menikah dengan wali hakim, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz.
Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Harus diketahui baik-baik bahwasanya jumhurul fuqaha, mayoritas para ahli fikih dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali dan selain mereka mengatakan bahwa setiap pernikahan yang terjadi tanpa ada wali maka dia batil. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikah perempuan tersebut batil, nikah perempuan tersebut batil, nikah perempuan tersebut batil. Hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Sahih. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwali wa syahidai adl. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalik fahuwa batil. Dan nikah selain itu maka dia adalah nikah yang batil, illa an yathbuta 'adlul wali laha, kecuali walinya tidak mau menikahkannya. Maka pada saat itu fas-sultan waliyu man la waliyalah, maka hakim adalah wali bagi siapa yang tidak ada walinya. Nah, kalau seandainya ternyata perempuan ini menikah tanpa wali padahal walinya masih ada dan dia tidak berusaha, maka wallahu alam, ya, kalau seandainya tidak berusaha untuk mencari bapaknya maka dikhawatirkan nikahnya adalah nikah yang tidak sah. Ya, nikahnya tidak sah. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tadi adalah kurang lebih pertanyaannya, si ibu ini diamanahi menjadi saksi Ustaz dalam pernikahan. Kemudian ada sisi kebohongan. Saya lupa sedikit tentang maharnya dilebihkan. Bagaimana hukum si ibu ini yang menjadi saksi Ustaz dalam pernikahan tersebut Ustaz? Iya, kalau seandainya terjadi kebohongan kemudian dia menjadi saksi dan membenarkan akan kebohongan tersebut, maka berdosa. Dia berdosa dan harus bertaubat dan harus mengangkat persaksiannya. Wallahu a'lam. Naam. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari seorang ibu penanya di Aceh tadi sebagai penutup dari pertanyaan kita di malam hari ini. Baik, sebelum kami tutup, kami berikan kesempatan Ustaz untuk memberikan ikhtitam di malam hari ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Akal manusia diciptakan oleh Allah untuk memahami Al-Quran dan hadis, bukan untuk sebagai tandingan dari Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itulah Ahlus Sunnati wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya akal yang selamat tidak akan pernah bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan pada Ustaz Ahmad Zainuddin hafizahullah taala yang tadi telah memberikan penjelasan dan materi di malam hari ini. Kami ucapkan juga jazakumullahu khairan pada seluruh pemirsa Ahsan TV yang menyaksikan tayangan kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami. Baik, kami atas nama kru yang bertugas di malam hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan dalam memberikan kajian, memberikan tayangan kepada Anda semua. Izinkan kami pamit. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Kita bertemu di pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Lancar ya? Alhamdulillah lancar Ustaz. Lancar sekali. Barakallahu fiik. Ini Ustaz agak tersendat. Oh iya, pas soal jawab Ustaz sempat tersendat berapa 3 detik mungkin. Oke. 3 detik. Alhamdulillah. Baik, jazakallahu khair ya, barakallahu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.